baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kurva pasar persaingan tidak sempurna, yaitu pasar oligopoli. Karena sebelumnya saya sudah membuatkan bagaimana cara membuat kurva pasar monopoli ya. Nah, di kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorialnya membuat kurva pasar oligopoli. Nah, sebelum masuk ke tutorial membuat kurvanya, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu istilah-istilah yang nantinya akan ada pada kurva. Yang pertama yaitu D, yang mewakili demand, artinya permintaan. Yang kedua P, mewakili price, yaitu harga. Yang ketiga AR, average revenue, yaitu penerimaan rata-rata. Lalu yang keempat MC, marginal cost, yaitu tambahan biaya. Lalu MR, marginal revenue, yaitu tambahan penerimaan. AC, average cost, yaitu biaya rata-rata. Dan TR, total revenue, yaitu penerimaan total. Dan TC, total cost, biaya total. Itu yang nantinya akan ada pada kurva. Nah, kita masuk ke kurva ya. Pada kurva pasar oligopoli itu, kita harus membuat kurva permintaan dan kurva marginal revenue-nya terlebih dahulu ya. Tahap pertamanya, kita membuat kurva permintaannya terlebih dahulu. Nah, dijelaskan di sini, perusahaan oligopoli terkenal dengan keadaan aksi-reaksi, di mana ketika suatu perusahaan melakukan aksi, maka akan mengundang reaksi dari perusahaan yang lain. Awalnya perusahaan oligopoli ini mengalami kurva elastis atau landai ini ya, yang ditunjukkan oleh garis D1. Kemudian terbentuklah P1. Nih. Pada tingkat P1 ini, keadaan masih baik-baik saja. Belum terjadi aksi-reaksi karena perusahaan masih menerapkan harga tetap, artinya tidak menaikkan atau menurunkan harga. Lalu, selanjutnya, ketika perusahaan mencoba untuk menurunkan harga, maka keadaan real yang dialami produsen itu ya, atau perusahaan itu, yaitu pada titik AB. Garis B D1 tetap putus-putus karena keadaan tersebut tidak dialami perusahaan. Jadi yang real ini ada di titik A sampai dengan B. Karena perusahaan menurunkan harga, maka menyebabkan perusahaan oligopoli yang lainnya juga menurunkan harga. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi ya, ada aksi reaksinya. Sehingga perusahaan itu akan mengalami permintaan baru yang digantikan oleh kurva D2 atau kurva permintaan yang inelastis. Kalian lihat di sini ya, ada kurva permintaan baru yaitu D2. Kurvanya ini inelastis yaitu curam. Dan keadaan real yang dialami perusahaan ketika kurva permintaannya D2 yaitu pada garis B D2. Ini keadaan realnya ketika ada perusahaan yang menurunkan harga. Lalu peristiwa pada kurva permintaan landai atau elastis yaitu ketika perusahaan menaikkan harga sedikit saja, maka akan terjadi penurunan permintaan barang yang sangat drastis. Nah, titik Q sejajar dengan titik B. Ini titik Q sejajar dengan titik B ya, ditarik ke atas, bertemu dengan kurva permintaannya di titik B. Peristiwa pada kurva permintaan yang curam atau inelastis ini ya, yaitu ketika perusahaan menurunkan harga dengan drastis, maka akan terjadi peningkatan permintaan barang yang hanya sedikit. Hal tersebut karena perusahaan lain akan melakukan reaksi dengan menurunkan harga juga. Jadi di perusahaan oligopoli itu meskipun menurunkan harga sedikit saja, keuntungannya nanti tidak terlalu banyak juga karena nanti akan ada reaksi dari perusahaan lain untuk menurunkan harga juga seperti
Itu. Maka pada pasar oligopoli akan ditentukan ketegaran harga atau price rigidity atau kekakuan harga. Karena pada posisi harga itulah keadaan akan tetap baik-baik saja, atau jika dilihat di kurva pada titik BZ ini. Inilah harga hasil dari kekakuan harga ya. Sebelumnya kan sudah dijelaskan bahwasanya dalam penentuan harga pada perusahaan oligopoli itu lebih banyak ditentukan dari hasil kerjasama antar perusahaan atau antar penjual. Nah, itu dikarenakan ini, karena di perusahaan oligopoli itu adanya hukum aksi reaksi. Oleh karena itu lebih baik jika dalam menentukan harga itu disepakati antar perusahaan. Seperti itu. Pada pasar persaingan tidak sempurna, kurva D itu sama dengan P sama dengan AR. Ini ya. D itu permintaan, P itu harga, AR itu average revenue atau penerimaan rata-rata. Nah, tadi kurva permintaannya sudah tuntas, sekarang berganti ke kurva marginal revenue. Pada kurva pasar persaingan tidak sempurna, selalu ada kurva MR. Nah, nilai MR selalu setengah dari AR. Kita lihat MR-nya, MR1 ini ya. Jadi nilai MR1 ini sama dengan setengah dari D1, setengahnya ini, sehingga letaknya ada di bawahnya D1. Maka pada kurva ditunjukkan oleh garis AZ. Ini AZ. Sedangkan garis ZX ini ya, sudah tidak menggambarkan keadaan yang sesungguhnya suatu perusahaan karena telah melewati kurva jumlah barang yang diminta yang ditunjukkan dengan garis putus-putus pada titik Q yang ditarik ke atas ini. Jadi batas keadaan realnya itu hanya sampai titik Z saja. Mulai dari Z sampai X ini sudah tidak menandakan keadaan real perusahaan. Lalu untuk D2 juga mempunyai MR2, karena D1 juga mempunyai MR1, maka D2 juga mempunyai MR2 ya. MR2 yang valid atau menunjukkan keadaan perusahaan yang sebenarnya, yaitu ketika telah melewati garis putus-putus yang sejajar dengan Q. Nih, kalau D2, MR2 itu yang keadaan realnya itu ketika telah melewati garis putus-putus dari Q yang ditarik ke atas ini. Kalian lihat. Nah, itu tadi kurva permintaan dan marginal revenue. Sekarang kita beralih ke kurva pasar oligopolinya gimana secara keseluruhannya. Nanti juga kita akan mengetahui keuntungan maksimumnya. Yang tahap pertamanya, kita gambarkan dulu kurva permintaan pada pasar oligopoli. Kurva permintaannya di pasar oligopoli itu juga disebut sebagai permintaan patah ya, karena ini patah seperti ini. Lalu, tahap kedua digambar kurva MR pada pasar oligopoli. Tadi kan sudah diketahui bentuknya ya. Bentuknya seperti ini, MR. Kurva MR. Lalu digambar kurva MC yang berbentuk seperti tanda checklist, itu yang berwarna merah. Ini tanda checklist besar. Nah, perusahaan berproduksi ketika MR sama dengan MC karena perusahaan pada saat itu dapat mengalami laba maksimum maupun kerugian yang sangat minimum. Sehingga pada saat MC berpotongan dengan MR, maka perusahaan akan memproduksi sebanyak Q. Jadi Q ini diproduksi ketika MC itu berpotongan dengan MR. Karena pada saat keadaan tersebut, perusahaan akan dapat mempunyai keuntungan yang maksimum dan kalaupun rugi juga sangat minimum. Lalu kurva TR yaitu dengan menarik garis putus-putus yang sejajar dengan Q ke atas hingga bertemu dengan kurva D pada titik A. Ini ya, kita nanti untuk mengetahui wilayah TR atau total revenue-nya ini dari Q
garis putus-putus ditarik ke atas hingga pada titik A. Maka terbentuklah harga P. Jadi wilayah TR adalah OQAP. Jadi ini adalah total revenue. TC dapat diketahui jika telah menggambar kurva AC. AC, ini ya kurva AC. Jika telah digambar kurva AC, maka dapat diketahui wilayah TC yaitu OQCD. OQCD. Ini adalah wilayah total cost atau biaya total. Nah, dengan demikian, kita dapat mengetahui daerah laba dari perusahaan oligopoli, yaitu DCAP. Laba itu kan penerimaan dikurangi biaya ya. Jadi, wilayahnya itu wilayah TR dikurangi wilayah TC. Nah, ketemulah wilayah DQAP. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan.